lagi bersama saya Ahmad Rendiki di Era Channel. Kali ini kita akan membahas dan mereview Toyota Calya tahun 2019. Kita bahas dulu di bagian depannya. Di bagian depan dari Toyota Calya yang baru ini 2019, dia yang beda adalah di bagian lampunya. Di bagian lampu sekarang sudah memakai LED, dan di bagian grillnya dia sekarang warnanya black piano ya. Jadi ini bukan chrome yang putih itu, tapi ini black piano. Dan di bagian grill bawah dia berbeda. Dia di sini ada semacam body gitu ya. Jadi potongannya lebih tegas aja, lebih sporty. Dari bagian fog lamp agak memanjang. Nah, di bagian samping ini kita akan mendapati velg yang beda dari versi sebelumnya. Karena di velg ini sekarang dia bentuknya beda. Kalau yang kemarin tuh agak kipas-kipas, yang ini agak jari-jari gitu ya. Jadi lebih kesannya lebih sporty. Memiliki lampu untuk indikator sein, dan untuk overall seluruh bodinya sama aja menurut saya. Oke, lanjut. Belakang ini yang berubah hanya di bagian grill saja, dan untuk bagian yang lainnya itu sama saja. Contohnya di bagian reflektor dia masih sama. Di bagian grill ini yang berbeda adalah dia lebih panjang dan warnanya berbeda dari yang sebelumnya, karena ini warnanya adalah black piano dan itu lebih cantik menurut saya. Oke, di sini antena masih ada, wiper masih ada, sensor parkir masih ada, dan tidak ada kamera mundur. Oke, lanjut saja kita ke bagian dalam. Kita mau lihat interiornya, apa yang berubah di bagian dalam. Yuk kita langsung ke bagian dalamnya. Kita mau lihat interiornya seperti apa, dan mungkin kalian sudah penasaran ya, di dalam tuh yang berubah apa aja. Oke, langsung aja kita buka. Kuncinya seperti ini ya, seperti ini. Kita langsung buka aja. Sekarang saya udah di bagian dalam, dan ternyata di bagian pengemudi ini ya, yang beda hanyalah beberapa saja. Di bagian kontrol spion ini yang beda adalah dia sekarang sudah dipasang retract, jadi spion tuh bisa ngelipet sendiri. Dan di bagian samping sini bawah dia nggak ada apa-apa, cuma ada reclining ya. Lalu ada untuk maju mundur kursi ada, dan di sini setirnya masih biasa ya, nggak bisa tilt steering, nggak bisa teleskop. Dan di setir sekarang ada tombol-tombol switch untuk pengaturan head unit, dan itu lebih mudah untuk dioperasikan. Kita bahas di bagian dalamnya, dan di bagian dalam kita menjumpai dashboard yang keras, masih sama seperti yang dulu. Dan warna dashboardnya mungkin agak kelihatan lebih gelap dari yang dulu. Yang dulu tuh kayaknya coklatnya agak coklat terang ya. Yang ini coklatnya lebih gelap lagi, jadi lebih kayak hitam sih warnanya, bukan coklat lagi. Dan di sini sudah ada head unitnya bagus. Head unitnya bagus, dan ini bawaan dari Toyota. USB, ada aux in, dan ada DVD, bisa Bluetooth. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Dan di bagian persneling sini sudah dapat chrome, karena ini tipe tinggi. Jadi sekarang udah lengkap. Dan di bagian kontrol AC sekarang berubah, tombolnya seperti ini. Dia nggak puter-puteran seperti kompor gas yang kemarin. Masih ada sirkulasi udara. Di sini ada penyimpanan untuk uang, koin, untuk segala macam. Di sini ada penyimpanan, dan di sini yang baru sekarang ada penyimpanan untuk botol minuman. Kalau dulu di sini kosong, nggak ada apa-apa. Sekarang di sini ada untuk penyimpanan botol minuman. Dan untuk di bagian handbrake masih sama. Di bagian armrest masih sama. Ini bisa dilipat seperti ini, dan bisa dilipat seperti ini. Ini biasanya untuk duduk anak kecil ya. Kalau untuk keluarga baru, anak kecilnya sering duduk di sini. Dan di bagian sini ada kaca, nggak ada lampu. Sini nggak ada lampu, tapi ada kacanya, sama ada kaca semuanya ya. Lampunya masih lampu biasa, bukan LED standar. Oke, mungkin itu saja. Langsung aja kita bahas di bagian belakang. Apakah bagian belakang ada yang berubah atau tidak? Saya udah di bagian tengah, dan kalian lihat sendiri di bagian tengah sekarang. Ini posisi duduk saya. Sekarang
Posisi saya seperti ini masih cukup luas, masih recommended lah untuk tinggi yang seperti saya 175 ke atas. Dan di bagian tengah ini menurut saya tidak ada yang berubah sama sekali, karena sama saja. Di bagian AC dia masih sama 3 step dan ada kipasnya. Ini dinginnya dari depannya, bukan dari sini. Ini bukan double blower, bukan double blower seperti di Xenia atau Avanza. Ini bukan double blower, jadi dinginnya dia menyerap dari depan ke sini, lalu dinginnya diarahin ke belakang. Dan di bagian tengah sini kita mendapatkan power outlet 12 volt untuk charger. Lalu ada hand grip kanan kiri, di depan satu, di belakang nggak ada, kosong. Oke, ini posisi bangku udah maju paling mentok dan rasanya masih nyaman. Kita langsung lanjut aja ke bagian kursi paling belakang. Di bagian kursi paling belakang ada yang berubah atau enggak, kita langsung aja ke bagian belakang. Saya mau masuk ke bagian kursi belakang dan caranya masih sama. Kita hanya tekan tuas di sini, pantas tumble. Jadi cukup sekali tekan langsung angkat. Oke, langsung aja. Oke semuanya, saya sekarang sudah duduk di kursi paling belakang dan ini masih terasa luas menurut saya ya. Menurut saya masih terasa luas, nggak sempit. Sama aja di bagian belakang, nggak ada yang berubah, masih sama seperti Calya yang dulu. Di sini ada untuk penyimpanan botol, di situ sama aja, nggak ada penyimpanan. Cuman cukup mengganggu menurut saya di sini adalah seatbelt 3 titiknya terkesan kurang rapi. Memang ini demi keamanan, tapi untuk kerapian saya rasa kurang. Oke. Nah, di bagian belakang ini kalau untuk orang dewasa atau lebih gemuk seperti saya, maksudnya lebih gemuk dari saya, mungkin sepertinya tidak nyaman di bagian belakang sini. Oke, jadi itu aja mungkin di bagian belakang. Kita ulas sedikit aja ya, karena nggak ada yang beda, semuanya sama. Dan kita nggak ada hand grip di sini, cuman ada lampu baca di sini. Langsung aja kita ke bagian bagasi, kita lihat bagian bagasi dan kita ulas di bagian bagasi. Kita lihat di bagian bagasi ada yang berubah atau tidak. Mungkin sepertinya sama aja. Kita coba lihat ya. Oke. Dan seperti ini bagasinya masih sama seperti yang kemarin. Nggak tambah luas juga nggak tambah sempit, masih sama. Dan menurut saya lumayan luas karena mobil ini tergolong untuk keluarga kecil dan keluarga baru yang baru merintis usaha atau ingin mempunyai mobil untuk pertama kalinya. Ini sangat cocok. Mungkin itu aja review dari saya hari ini tentang Toyota Calya yang baru. Dan kalau kita rangkum, yang berubah itu hanya di bagian headlamp, di bagian wajah depan itu berbeda, dan di bagian grill belakang, dan di bagian interior itu sekarang sudah memakai retract di spionnya, dan audionya sudah touchscreen ya. Mungkin itu aja yang berubah sih. Dari bagian lain masih sama aja, di bagian bagasi sama, di fitur-fitur yang lain masih sama. Oke, jadi mungkin itu aja video dari saya dan review dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman jika teman kalian membutuhkan. Oke, salam jumpa dari saya, bye bye.